A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aslih ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dalam kajian tafsir At-Tafsirul Munir karangan Sidi Syekh Al-Imam Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala an. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Masih dalam suratul Baqarah dan kali ini kita akan membahas ayat 92 dan seterusnya. Ayat 92 ini menjelaskan tentang kepalsuan atau kebohongan iman Bani Israel terhadap Taurat. Artinya mereka berdusta. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang beriman dan menerima ajaran Taurat, akan tetapi ternyata mereka berdusta dan melakukan penipuan. Sebelum kita masuk dalam ulasan tafsir, insyaallah saya akan membacakan ayat dan terjemahannya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takdzibud di'aihim al-iman bit-Taurah. Kepalsuan iman bangsa Yahudi terhadap Taurat. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Terjemahan dari ayat 92. Selanjutnya, apabila atau ketika Musa datang kepada kalian dengan membawa sungguh telah datang Musa kepada kalian dan membawa bukti-bukti kebenaran. Laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat, demikian juga membawa atau memperlihatkan mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebagai pembuktian bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keterangan tentang kebenaran kepada orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelah Nabi Musa berangkat. Ya, tentunya setelah beliau berangkat ke Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari. Dengan membawa 70 orang dari pengikut-pengikut terbaiknya. Wa antum zalimun, dan memang sesungguhnya kalian tergolong orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji setia dari kalian dan kami mengangkat bukit Tursina di atas kalian. Seraya kami berfirman, berpegang teguhlah dengan apa yang kami berikan kepada kalian dan dengarkanlah, maksudnya patuhilah. Mereka menjawab, kami mendengarnya
tetapi kami tidak mentaatinya. Mereka mengatakan, ya kami dengar, tapi mereka tidak bersedia dan tidak sanggup untuk mengikutinya. Dan ini disebabkan karena hati mereka diserapi semangat menyembah kepada sapi yang telah mereka buat sendiri. Ya, karena sifat kufur yang ada dalam jiwa mereka. Jadi perginya Nabi Musa alaihissalam untuk menerima Taurat itu merupakan ujian berat bagi orang Yahudi, dan memang Allah Subhanahu wa taala sengaja menetapkan ketetapan tersebut dengan tujuan untuk memperlihatkan keburukan-keburukan yang selama ini mereka sembunyikan. Di hadapan Nabi Musa mereka kelihatan taat, demikian juga patuh kepada perintah-perintah Taurat. Akan tetapi atas perintah Nabi Musa alaihissalam, karena pada saat itu Taurat belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Nabi Musa pergi mengambil atau menerima Taurat, ternyata kebusukan itu terbongkar, ya, oleh godaan As-Samiri kepada mereka agar berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada menyembah sapi yang mereka ciptakan dari emas. Sungguh jahat perbuatan yang didorong oleh iman kalian, ya, jika kalian benar-benar beriman. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keimanan mereka adalah keimanan yang palsu. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin mereka menyembah atau membuat Tuhan ya, saingan untuk Allah Subhanahu wa taala lalu mereka menyembahnya. Akan tetapi ternyata pengakuan mereka bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kepalsuan. Selanjutnya, qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. At-tafsir wal bayan. Laqad kafara al-yahudu bin ni'ami allati an'ama Allahu biha 'alaihim kama bana fil ayati as-sabiqati wallati kanat fi ardil mi'ad. Wa kafaru aidan bil ayati al-wadihat ad-dallati والدلائل القاطعات التي جاء بها موسى والتي تدل على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. والآيات البينات هي التي حدثت قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة وهي 9 كما قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر والسنون ولم تزدهم تلك الآيات إلا توغلا في الشرك والوثنية ولم يشكروا نعم الله عليهم وقابلوها باتخاذ العجل إلها يعبدونه من دون الله. والعجل هو الذي صنعه لهم السامري من حليهم وجعلوه إلها وعبدوه وهذا دليل على قسوة قلوبهم وفساد عقولهم فلا أمل في هدايتهم وهو ظلم وهو وضع في الشيء في غير وهو وضع للشيء في غير موضعه اللائق به وأي ظلم أعظم من الإشراك بالله. Selanjutnya kita masuk dalam ulasan tafsir dari ayat ke-93 ini. Di sini Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhali mencoba untuk memberikan penjelasan, demikian juga keterangan tentang dua ayat yang telah kita baca tadi. Masya Allah, di sini banyak sahabat-sahabat kita yang pakar tafsir sedang nongol semuanya. Ya, Tuan Guru lalu Muhammad Taufik, ahlan wa sahlan. Zai halak ya Ammi Syekh. Orang-orang Yahudi kufur dan
menyia-nyiakan segala nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Dan anugerah itu tidak terbilang jumlahnya. Ya. Bani Israel ini merupakan kaum yang paling banyak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi mereka. Mereka juga enggan mempercayai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalil-dalil atau tanda-tanda kebenaran atas pengakuan Musa sebagai seorang nabi. Padahal hal itu menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada setiap nabi sebagai bukti dan pembenaran atas pengakuan mereka sebagai seorang nabi dan rasul. Dan tidak seorang pun nabi dan rasul kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Dan di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Demikian juga beberapa mukjizat lain seperti yang telah kita bahas sebelum ini, di antaranya adalah membelah lautan ya, dan berubah menjadi daratan. Demikian juga apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam ketika beliau menghidupkan orang yang telah meninggal dunia biiznillah. Demikian juga membuat atau menciptakan burung biiznillah. Semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan pembuktian bahwa apa yang mereka akui dari kenabian dan kerasulan merupakan sesuatu yang benar, karena adanya pembenaran, demikian juga adanya pembuktian berupa mukjizat. Dan dari sekian nabi dan rasul yang menerima mukjizat, maka mukjizat yang terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul adalah apa yang beliau telah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim merupakan al-mu'jizatul khalidah 'alal abad. Mukjizat yang kekal abadi sampai akhir zaman. Adapun mukjizat para nabi dan rasul di zaman dahulu ya, mukjizat itu hanya bisa terjadi pada saat-saat tertentu saja dan tidak dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan pemeliharaan terhadap Al-Qur'an, dan jaminan itu tidak pernah diberikan kepada kitab-kitab lain. Dalam suratul Hijr juz yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata para ulama, ayat ini merupakan ayat yang memberikan jaminan penjagaan, demikian juga pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, sehingga Al-Quran tersebut tidak akan bisa diselewengkan dan tidak akan bisa dirubah ya, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Beberapa belas tahun yang lalu ada berita yang viral di Indonesia. Ada satu komunitas yang mempunyai visi dan misi kristenisasi di Indonesia. Mereka mencetak berpuluh-puluh ribu Al-Quran dan dibagikan kepada kaum muslimin. Tetapi ternyata mereka mempunyai misi untuk mengelabui kaum muslimin dan juga untuk memalingkan mereka dari Al-Quran yang sebenarnya. Ada beberapa ayat yang hurufnya ditambah dan dikurangi, sehingga suatu saat ada seorang ustadz yang buta tetapi menghafal Al-Quran. Kalau nggak salah itu dari Jawa. Lalu seorang murid ini membaca Al-Quran dan menghafalnya. Setelah dia menghafal Al-Quran tersebut, beberapa ayat atau beberapa belas ayat, dia datang memperdengarkan atau mentasmi' atau istima' hafalannya di hadapan seorang ustadz yang buta tersebut. Lalu ketika sang murid sedang membaca hafalannya, menyodorkan atau menyetor hafalannya, tiba-tiba saja ustadz itu memberhentikannya. Berhenti, ya, hafalan kamu dan bacaan kamu salah. Lalu murid tersebut mengatakan, saya yakin saya nggak salah. Lalu ustadz itu mengatakan, kamu salah. Nah, kemudian
Al-Quran itu diambil dan ditunjukkan kepada sang guru sambil membacanya. Ini Ustaz, saya baca seperti ini dan tulisannya memang seperti ini. Kata Ustaz itu, ini salah ini. Coba kamu cek di Al-Quran yang lain, di mushaf yang lain. Ternyata ketahuan bahwa Al-Quran itu telah satu hurufnya telah diganti. Ya, kalau nggak salah huruf ba diganti huruf fa. Demikian juga beberapa ayat yang telah ditemukan. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan Al-Quran yang telah mendapatkan jaminan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah diberikan kepada kitab-kitab selain Al-Quran. Para sahabat sekalian, selanjutnya kata beliau, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai bukti dan pembenaran atas pengakuan beliau sebagai seorang nabi dan rasul adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dimarginalkan, karena memang sesuai dengan kenyataan dan disaksikan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Di antaranya adalah ketika beliau memukulkan tongkat, ya, atau merubah tongkat tersebut menjadi ular. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan tentang mukjizat Nabi Musa, dan insya Allah kita akan melalui ayat-ayat tersebut. Demikian juga sebagiannya telah kita baca pada ayat-ayat sebelumnya. Padahal ini menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakikat bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hakikat atau inti ajaran dari Nabi Musa adalah inti tauhid, ajaran tauhid, yaitu mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan arti dari ayat bayinat atau bukti-bukti nyata ialah beberapa bukti dan juga bukti dan tanda yang diturunkan sebelum Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur Sina. Bukti itu ada 9 jenis seperti yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laqad ataina Musa 9 ayat. Dan kesembilan mukjizat atau tanda-tanda kenabian tersebut akan dijelaskan di bawah ini, ya. Dan arti dari atau terjemahan dari ayat tadi, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat atau 9 bukti, ya, mukjizat yang nyata. Yang pertama adalah topan, angin topan yang terjadi di zaman Nabi Musa. Demikian juga belalang yang insya Allah berkaitan dengan belalang ini akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada juz yang ke-8 insya Allah, pada surat Al-A'raf. Mohon maaf, pada juz yang ke-9 suratul A'raf. Demikian juga tentang kutu, demikian juga katak, darah, tongkat, tangan Nabi Musa yang berubah menjadi putih, lautan terbelah, dan musim kemarau panjang yang terjadi di zaman Nabi Musa. Itu merupakan tanda-tanda kenabian Nabi Musa karena beliau menyodorkannya, memperlihatkan kepada orang-orang yang ada pada saat itu dan tidak mampu untuk tidak mempercayainya. Dan itu merupakan salah satu tanda bahwa apa yang telah beliau perlihatkan itu merupakan bagian dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Segala bukti dan mukjizat tersebut hanya malah menambah kesyirikan dan semangat, ya, animisme mereka. Jadi setelah baginda Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizat-mukjizat tersebut, ternyata bukan menyebabkan mereka semakin beriman dan sadar tentang kesalahan-kesalahan mereka, tetapi justru menyebabkan mereka semakin syirik dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga mereka tidak bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada mereka. Mereka lebih cenderung menyembah berhala atau patung sapi yang mereka telah ciptakan dari emas bersama Samiri sebagai Tuhan mereka,
selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk penghinaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada mereka, demikian juga telah diutus nabi dan rasul yang mengajari dan mengajak mereka ke jalan yang benar. Demikian juga setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bukti-bukti kenabian Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu tidak akan pernah terlintas dalam akal orang-orang yang mempunyai akal sehat, ya, mempersekutukan zat yang telah memberikan kehidupan kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, memberikan bimbingan kepada mereka. Demikian juga yang memberikan bukti-bukti tentang kenabian nabi yang diutus kepada mereka. Itu kan merupakan penghinaan yang sangat kotor dan sangat tidak etis, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kebiasaan mereka. Ya, baru ditinggal 40 hari saja sudah berkhianat. Ya, kalau dalam bahasa Melayunya mereka mengatakan berpaling tadah, berkhianat. Ya, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkhianat kepada janji mereka, ya, untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengamalkan isi kandungan Taurat yang akan dibawa oleh Nabi Musa kelak. Patung sapi yang mereka sembah tersebut diciptakan oleh seorang anak muda yang bernama As-Samiri, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, insyaallah pada juz ke-16 nanti kita akan membahasnya secara khusus. Mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah. Ya. Ini merupakan bukti yang tidak bisa diingkari, yang menunjukkan bahwa hati mereka sangat membatu, sangat keras. Ya. Sifat mereka keras kepala dan akal mereka sesat. Maksudnya istilah orang sekarang itu orang dungu lah. Ya. Bukan hanya itu saja. Ya, karena disebabkan apa yang telah mereka lakukan, demikian juga kerusakan pola pikir mereka, demikian juga kecintaan mereka terhadap dunia yang sangat berlebihan, menyebabkan, ya, baginda Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, tidak usah terlalu banyak berharap mereka itu mau menerima ajakanmu, karena kamu bukan nabi mereka, dan kitab suci yang kamu bawa bukanlah kitab suci mereka. Ya, coba engkau melihat ke belakang, Nabi Musa saja yang sebagai nabi mereka, demikian juga membawa kitab Taurat yang mereka jadikan sebagai sandaran, dikhianati, apatah lagi kamu. Oleh karena itu, seolah-olah sejarah yang begitu panjang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, seperti yang telah dijelaskan oleh Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, yang kurang lebih atau lebih kurang 1 juz menceritakan tentang orang Yahudi ini. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menceritakan kebusukan-kebusukan mereka dalam banyak ayat, demikian juga di banyak surah. Nanti kisah ini akan senantiasa diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar mengingatkan dan menyadarkan kita tentang keburukan yang sangat fatal. Demikian juga mengingatkan kepada kita bahwa betapa besarnya usaha kita untuk berdamai. Demikian juga mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Pada akhirnya mereka akan berkhianat dan mereka akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran yang sehat. Orang-orang Yahudi seperti itu. Coba kita lihat gencatan senjata, demikian juga perjanjian-perjanjian yang telah terjalin antara mereka dengan Palestina. Ya. Ternyata baru beberapa hari saja sudah mereka ingkari dan langgar. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu menyebabkan kita heran, karena memang telah menjadi sifat bawaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Dan itu merupakan bagian dari laknat yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka.
Sehingga dengan laknat itu mereka akan senantiasa berada dalam keadaan seperti itu dan tidak akan pernah mampu untuk membuka hati dan pikiran mereka menerima kebenaran dan ajakan-ajakan kebaikan. Jadi kita nggak perlu terlalu membuang-buang atau memporsir pikiran dan tenaga kita untuk berharap mereka akan menerima dan mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita untuk tidak perlu terlalu banyak membuangkan energi dan pikiran mengajak mereka masuk ke Islam. Maksudnya tetap kita mengajak, akan tetapi tidak perlu terlalu berharap. Allahu Akbar. Perbuatan mereka ini sangat zalim. Ya. Dengan kata lain, mereka telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang layak, bukan pada tempatnya yang sesuai. Dan apakah ada kezaliman yang lebih besar dan lebih menjijikkan dibandingkan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau kita ingin menimbang dan membandingkan, ya, ternyata dari sekian banyak keburukan dan kebusukan yang dilakukan oleh Bani Israel, ya, tidak perlu terlalu kita hitung-hitung. Ya, tidak perlu terlalu membuat kita menghabiskan waktu untuk mengurai dan merincikan keburukan mereka. Karena keburukan-keburukan itu tidak akan pernah sebanding dengan satu keburukan yang paling buruk yang pernah dan telah mereka berani lakukan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seburuk apapun perbuatan-perbuatan yang mereka telah lakukan, itu apabila digabungkan seluruhnya dan dibandingkan dengan satu keburukan saja, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kata Allah Subhanahu Wa Taala, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan pernah sebanding dengan sebanyak apapun keburukan dan kebusukan yang telah mereka lakukan dan akan senantiasa berulang dalam kehidupan mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kata Sidi Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada halaman 250, ya, para sahabat yang ingin menyimak bacaan kitab tafsir ini pada jilid yang pertama halaman 250 atau muka surat kalau dalam bahasa Melayu, muka surat 250. Ya, wadhkur ya Muhammadu waqta an ukhidha alaihimul mitsaqu bi ay ya'malu bima fit Taurati wa ya'khudhu bima fiha biquwwatin fa khalaful mitsaqa wa a'radu anhu hatta rufi'at turu alaihim irhaban lahum faqabalu thumma khalafuhu wa ka'annahum qalu sami'na wa 'asayna thumma awghalu fil mukhalafati wa waqa'u fi syirki wattakhadhul ijla ilahan wa khalata hubbuhu qulubahum. وتمكن الحب الشديد لعبادة العجل في نفوسهم بسبب ما كانوا عليه من الوثنية في مصر. Ya. Di sini lagi-lagi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mencoba untuk menguraikan maksud dan kandungan dari ayat yang telah kita baca, ya, bahwa ayat ini memberikan peringatan dan mengingatkan baginda Rasulullah SAW tentang peristiwa yang telah disepakati antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka senantiasa tunduk dan patuh dengan kesungguhan terhadap, ya, dengan bersungguh-sungguh terhadap perintah dan komitmen mereka yang telah disepakati bersama Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub dalam kitab At-Taurat. Akan tetapi mereka mengkhianatinya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bukit Tursina dan mengancam mereka untuk menindihkannya ke atas mereka, ya. Lalu setelah itu barulah mereka mau bersumpah untuk kembali memperkuat komitmen dan juga tunduk kepada apa yang telah mereka sepakati bersama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum itu. Dengan rasa takut mereka terpaksa, ya, menerima ajakan untuk kembali memperbaharui janji dan kesepakatan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi-lagi mereka mengingkarinya, mengkhianatinya, seolah-olah mereka mengatakan, ya, kami dengar akan tetapi, ya, kami tidak akan patuh untuk tunduk kepadanya. Itulah kebiasaan orang Yahudi.
Jadi jangan pernah kita percaya kepada perkataan orang Yahudi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Kalau ada orang yang percaya dengan janji-janji orang Yahudi, berarti seolah-olah dia tidak percaya dengan penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala telah paparkan dalam Al-Qur'an ini tentang keburukan-keburukan dan juga kebiasaan mereka untuk senantiasa mengingkari janji dan tidak akan pernah menunaikan janji sekecil apapun janji tersebut. Itu merupakan tabiat dasar orang-orang Yahudi. Dan apabila di antara orang-orang beriman ada yang mempunyai sifat-sifat seperti itu berarti dia telah mencuri sifat itu dari orang-orang Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan mereka semakin keterlaluan dalam melanggar arahan yang menyebabkan mereka sanggup untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan atau menjadikan sapi buatan mereka sebagai Tuhan. Semakin beranilah, semakin lancang istilah kita. Kecintaan mereka kepada patung sesembahan mereka tersebut telah mengakar dan bersatu padu dalam jiwa mereka. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam hati mereka itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ketetapan yang tidak seorang pun makhluk yang ikut campur di dalamnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencoba untuk mencari sebab secara akal, mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka terlalu berlebihan dalam mencintai patung-patung yang mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka setelah mereka sendirilah yang menciptakannya? Itu karena merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena telah melanggar janji dan juga telah mengolok-olok dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantu li anfusikum wa in asatum falaha." Dan di sini juga disebabkan beberapa alasan yang menyebabkan mereka tega dan berani mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Kan enggak masuk akal ya. Anak kecil saja tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Mempertuhankan sesuatu yang mereka ciptakan. Secara akal mereka lebih baik dibandingkan apa yang mereka ciptakan. Akan tetapi mengapa orang yang mulia, lebih mulia dibandingkan apa yang mereka ciptakan, malah menyembah sesuatu yang tidak lebih mulia dibandingkan orang yang menciptakannya? Itu kan menunjukkan bahwa seorang itu telah berada pada tingkat kedunguan yang sangat akut lah istilah kita sekarang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan di antara penyebabnya adalah mereka terpengaruh dengan penyembahan berhala-berhala ketika mereka berada di Mesir, karena memang di Mesir itu kan kita lihat peninggalan-peninggalan patung yang begitu besar, ahram. Nah, mereka terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, ketika mereka masih berada di Mesir. Karena memang asalnya orang Yahudi ini kan di sekitar Mesir, tetapi mereka diusir oleh Fir'aun yang telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Selanjutnya kata beliau, "Qul ya Muhammadu lil yahudil hadirina ba'da an alimu ahwala ru'asaihim as-salifin in kana imanuhum bit tawrati yad'uhum ila hadha fa bi'sa hadzal imanu alladhi yuwajjihu ila hadhihi al-a'mali allati taf'alunaha mithlu ibadatil ijl wa qatl al-anbiya wa naqdul mitsaq wa hatanil ayatani raddun 'alal yahudi alladziina lam yu'minu bin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa za'amu annahum mu'minuna bit tawrati duna ghairiha fahum fil waqi'i lam yu'minu bi syai'in la bit tawrati wala bil Qur'an fastahaqqut tawbih wat taqri'." Kata pengarang kitab At-Tafsirul Munir. Lalu kembali lagi baginda Rasulullah SAW diingatkan, setelah kamu mengetahui keburukan-keburukan sifat pemimpin-pemimpin mereka,
dari orang-orang Yahudi yang telah berlalu di masa lampau, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang amat kejam atau keji, ketika mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada kamu. Jika pada masa yang sama kamu menyembah berhala, membunuh para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah melanggar janji-janjimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat di atas adalah dalil yang kuat atau bantahan atau sanggahan yang kuat terhadap orang-orang Yahudi yang enggan beriman kepada baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Mereka berpegang kepada prinsip bahwa keimanan hanya wajib kepada isi kandungan Taurat dan bukan kepada kitab yang lain. Mereka berkeyakinan seperti itu. Walaupun sebenarnya keyakinan mereka itu tidak berdasar, karena di dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa apabila nanti di akhir zaman telah datang nabi akhir zaman dengan membawa kitab suci, mereka diwajibkan untuk berpaling dari Taurat dan mengarah kepada pengamalan terhadap isi kandungan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi lagi-lagi mereka berdusta dan mereka mengatakan, kami hanya diperintahkan untuk beriman kepada Taurat dan bukan kepada kitab yang lain. Dan pengakuan mereka bahwa mereka beriman kepada Taurat itu juga merupakan suatu kebohongan yang sangat besar, karena ternyata mereka lah orang-orang pertama yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap kitab Taurat. Dan bukan hanya itu saja, akan tetapi mereka telah berani melakukan penyelewengan, pemalsuan terhadap isi kandungan Taurat, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka merubah dan merevisi isi kandungan Taurat dengan memasukkan ide-ide dan gagasan mereka, demikian juga ungkapan atau ajaran-ajaran pendeta-pendeta mereka ke dalamnya, dan mereka bersumpah bahwa itu merupakan bagian dari isi Taurat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan demi kebohongan, kedustaan demi kedustaan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Dengan demikian sangat layak dan sangat wajar mereka juga menerima penghinaan dan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara celaan dan hinaan itu, Allah Subhanahu wa taala merubah wujud mereka menjadi kera, yang menyebabkan mereka banyak yang binasa. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa yang dirubah adalah wujud mereka dari manusia menjadi kera, dan ada juga yang menafsirkan bahwa yang dirubah dari diri mereka bukan tubuh mereka, akan tetapi sifat-sifat mereka. Selanjutnya membahas tentang fiqhul haya awil ahkam. Masih pada halaman masih pada halaman 250. Innal imana as-sahiha bi syai'in huwa alladhi yad'u ila al-insijami at-tami ma'a muqtadayati dhalika al-iman. Faman amana bit-taurati bihaqqin wajaba 'alayhi al-'amalu bima fiha wal iltizamu awamiriha wa ijtinabu nawahiha. Wa hadha yad'uhu aidan ila al-imani bi kulli ma yu'ayyiduha wa yu'akkiduha wa yuqarriru madmunaha. Wa qad ja'a al-Qur'anu musaddiqan lima fit Taurah falazima al-imanu bihi wattiba'u hadyihi. Amma al-yahudu fil madi wa fi asri an-nubuwati fa'ajibun amruhum yad'una al-imana bit-taurati wa hiya allati turshidu ila tauhidil ilahi wa ibadati thumma ya'buduna al-ijla wa yattakhidhunahu ilahan wa yakfuruna bi ayatillah wa yukhalifuna al-anbiya wa yakfuruna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha akbaru adh-dhunubi wa ashaddu al-umuri alaihim idh kafaru bi khatamir rusul. إذ كفروا بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس جميعا. فكيف يدعون الإيمان لأنفسهم وقد فعلوا هذه الأفاعيل القبيحة من نقض الميثاق والكفر بآيات الله وعبادة العجل من دون الله. ومع هذا عفى الله عنهم وقبل توبتهم لما تابوا عن عبادة العجل كما سبق في تعداد نعم الله عليهم. Pelajaran yang bisa kita ambil, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat yang telah disebutkan tadi.
adalah bahwa keimanan yang sebenar-benarnya ialah pengakuan dan keyakinan yang mantap dan memenuhi hati serta selaras, dan kalau dalam bahasa Melayunya itu, kalau dalam bahasa Indonesia berbanding lurus. Ya. Berbanding lurus dengan penunaian terhadap tuntutan-tuntutan dari keimanan tersebut. Kita mengaku beriman kepada Allah berarti kita dituntut untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang menjadi pembuktian kita dengan apa yang menjadi pengakuan kita tentang keimanan tersebut berbanding lurus. Kan sangat lucu. Seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi bermaksiat, melanggar perintah-perintahnya. Dan kita ketahui bahwa satu di antara tanda seseorang itu tidak beriman kepada Allah adalah dengan melanggar perintahnya. Ya. Seolah-olah orang Yahudi ini orang yang tidak ada akal, dan memang hal itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka senantiasa berada pada keadaan hirah, bingung. Ya, seolah-olah orang kayak orang yang hilang akal lah, kebingungan, tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya, terkadang yang baik mereka nilai sebagai keburukan, dan keburukan mereka anggap sebagai kebaikan. Dan itu merupakan bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Orang yang benar-benar beriman kepada Taurat, mereka diwajibkan untuk mengamalkan seluruh ajaran-ajaran dalam Taurat tersebut. Dan selanjutnya iltizam, maksudnya iltizam itu artinya komitmen, ya, berpegang teguh dengan segala suruhan dan larangannya. Ya, perkataan ini selanjutnya seharusnya lebih mendorong mereka untuk mengimani ajaran yang memberikan dukungan, ya, atau kalau dalam bahasa Melayu itu sokongan, ya, terhadap nilai-nilai syariat. Kita mengetahui bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang memberikan penjelasan tentang kebenaran Taurat sebelum dirubah oleh mereka. Musaddiqan lima baina yadayhi, kan seperti itu. Memberikan pembenaran terhadap isi kandungan Al-Quran tentunya, kitab Taurat tentunya sebelum mereka tahrif, sebelum mereka selewengkan. Ya. Dan secara akal, apabila ada sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain yang merupakan bagian dari keyakinan kita, lalu ada orang yang memberikan dukungan atau sokongan kepada kita, maka kita harus mengikuti. Demikian juga menjadi teman dari orang yang memberikan bantuan, sokongan atau dukungan kepada kita. Akan tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Al-Quran yang merupakan kitab yang memberikan pembenaran, demikian juga memberikan penjelasan tentang nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam kitab Taurat, malah mereka tidak percayai dan mereka menuduh bahwa baginda Rasulullah SAW telah mengarang kitab tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu sangat pantas mereka dituntut untuk beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang memberikan dukungan pembenaran terhadap nilai-nilai Taurat. Akan tetapi lagi-lagi mereka tidak beriman. Dan sangat riskan, ya, sangat malang lah seperti itu. Ya, apa yang mereka lakukan pada masa silam, demikian juga apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW sangatlah aneh. Ya, mereka mengaku beriman kepada Taurat dan menjadikan Taurat itu sebagai arah petunjuk untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada masa yang sama mereka juga menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kan lucu ya. Mengaku mentauhidkan Allah akan tetapi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, rancau sekali pikiran mereka. Yaitu menyembah berhala. Dan berhala yang mereka sembah pun juga ternyata berhala yang merupakan hasil cipta dari tangan mereka sendiri. Allahu Akbar. Ya, sangat lucu. Ya, ditambah lagi dengan mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat-mukjizat
ya, yang ada dalam kitab Al-Quran, demikian juga mukjizat-mukjizat yang ada dalam Taurat. Demikian juga mereka telah menentang dan bahkan membunuh para nabi dari golongan mereka. Demikian juga mereka tidak menerima atau menolak kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul untuk seluruh alam semesta, dan hal itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, kalau disebutkan dalam nama beliau dalam kitab Injil, ya, yang disebutkan ciri-ciri beliau, nama kitabnya seperti apa, itu merupakan nabi dan rasul yang akan diutus untuk seluruh alam, diantaranya adalah mereka. Ya, itu telah dijelaskan dalam kitab Taurat, akan tetapi mereka lagi-lagi membangkang. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diragukan bahwa apa yang telah mereka lakukan itu merupakan dosa yang sangat besar. Ya, membunuh para nabi, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, menghina, demikian juga membohongi dan juga mengingkari janji-janji yang telah mereka ucapkan di hadapan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mungkin mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan pada hakikatnya mereka melakukan perbuatan yang tercela, yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan yang mereka akui. Ya. Dan saya pun untuk menjelaskan kembali apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mampu untuk memikirkan dan membayangkan betapa buruk dan gilanya orang-orang Bani Israel ini. Ya, betapa banyaknya pelanggaran dan kedurhakaan yang mereka telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kata Al-Imam Dr. Wahab Zuhaili, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima permohonan maaf mereka setelah mereka menyembah berhala. Allahu Akbar. Ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelum ini, yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaikum, ya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba alaikum. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya. Subhanallah, Maha Pemaaf dan Pengampun Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mempunyai batasan. Ya. Selanjutnya kita masuk pada penafsiran ayat ke 94 ya, yang menceritakan tentang keinginan orang-orang Yahudi untuk hidup berkekalan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 94 dari suratul Baqarah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun." Adapun terjemahan bebas dari ayat ke-90, 94, mohon maaf. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, jikalau kalian menganggap bahwa kehidupan akhirat, yang dimaksud kehidupan akhirat di sini adalah surga dan isinya, itu khusus hanya ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian saja, bukan kepada orang lain, maka coba berani enggak kamu bercita-cita untuk mati? Ya. Seandainya kalian ya, benar. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengajak baginda Rasulullah SAW untuk menantang mereka. Ayo. Ya, orang-orang Yahudi, kalian mengakukan bahwa Allah sangat mencintai kalian. Demikian juga surga itu hanya diciptakan untuk kalian saja dan tidak akan pernah diberikan izin untuk dimasuki oleh orang lain. Oke, kalau ternyata apa yang kalian akui dan kalian ya, sampaikan kepada kami itu benar, suatu kebenaran, maka coba berani nggak kamu berangan-angan untuk mati? Disuruh berangan-angan untuk mati saja mereka tidak berani, apatah lagi ya, untuk mati beneran. Ya. Orang Yahudi itu penakut sebenarnya. Coba kita lihat apa yang terjadi di Gaza.
Kita lihat para tentara dengan senapan laras panjang, persenjataan yang lengkap. Ya, demikian juga mereka menggunakan anti peluru yang luar biasa. Ya, dengan perlindungan yang paling canggih begitu kan, senjata yang paling canggih. Digeretak anak-anak kecil, perempuan, nyali mereka ciut. Bahkan dari sekian berita tentang sifat pengecut mereka yang saya baca, demikian juga dengar dari sahabat-sahabat yang mempunyai maklumat tentang sifat-sifat pengecut mereka. Ternyata kata kawan saya itu, orang-orang Yahudi atau tentara-tentara Israel itu mereka menggunakan pampers, menggunakan lampik lah istilah kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tidak susah-susah, tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk buang air. Ya, baik itu kencing, sama ada kencing maupun buang air besar. Jadi mereka pakai pampers, macam baby lah, guna lampik. Mereka kencing di situ, mereka buang air besar situ. Karena apa? Mereka was-was dan takut. Ya, khawatir jangan-jangan ketika mereka sedang kencing, sedang dalam keadaan lalai, tiba-tiba saja mereka terbunuh dari belakang. Itu kan menunjukkan bahwa betapa pengecut dan betapa kekanak-kanakannya sifat mereka. Ya, na'udzubillah. Dan itu merupakan sesuatu yang memang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke dalam hati mereka. Mereka itu sebenarnya pengecut, penakut. Ya. Coba dengar aja letupan sedikit aja sudah langsung tiarap, teriak-teriak, minta tolong. Ya. Padahal letupan sedikit aja. Itulah. Adapun terjemahan ayat ke-95, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tetapi tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin ya sekali-kali mereka akan mengharap dan menginginkan kematian itu. Ya, disebabkan karena dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan atau telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Mereka yakin bahwa ada pembalasan di akhirat nanti. Dan mereka sadar bahwa mereka telah melakukan berbagai macam jenis dosa-dosa besar. Dan kekhawatiran dan ketakutan mendapatkan siksaan dan azab di akhirat nanti disebabkan karena perbuatan-perbuatan buruk mereka itulah yang menyebabkan mereka tidak berani berangan-angan untuk mati. Itu yang menyebabkan mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang hatinya penuh dengan kekeruhan, penuh dengan penyakit, maka orang-orang seperti inilah yang akan senantiasa mendambakan hidup ya, dengan umur panjang di dunia ini. Adapun seseorang yang hatinya penuh dengan takwa, penuh dengan keimanan, penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang memenuhi hati mereka adalah keinginan untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dan bertemu dengan kekasihnya. Dan pintu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lain dan tidak ada tidak ada selain kematian. Oleh karena itu banyak kita baca dalam kitab-kitab para ulama, para aulia yang sangat mendambakan kematian. Tentunya bukan bermakna mereka ingin keluar dari batasan-batasan takdir, akan tapi itulah suasana hati mereka yang terlalu tenggelam dalam rasa cinta dan rindu kepada Allah. Hati mereka terbakar oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak cukup sabar, tidak cukup mampu untuk bersabar untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan gerbang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kematian. Dan kata para ulama menyimpulkan ayat ini bahwa satu di antara tanda-tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah apabila di dalam hatinya telah dipenuhi ya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan telah bersedia untuk melalui gerbang kematian itu. Adapun apabila kita masih ada rasa takut pada sakit, penyakit, rasa takut kepada musibah, rasa takut kepada kematian, yakinlah bahwa iman kita sedang dalam keadaan yang sangat lemah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Selanjutnya terjemahan sudah tadi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, siapakah orang-orang yang zalim di antara mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kezaliman dan keburukan yang mereka sembunyikan. Mohon maaf, mungkin suara kawan-kawan sahabat-sahabat saya masuk ya. Mereka sedang bergurau dulu. Ada 2 orang kawan saya, dua-duanya dari Makassar yang telah menyelesaikan program S3 atau doktorah di sini. Doktoral. Alhamdulillah. Ya. Ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kalau seandainya mohon maaf. Selain itu sudah pasti pula untuk wahai Nabi Muhammad akan menjumpai dan mendapati manusia yang sangat tamak, yang sangat rakus dan sangat berkeinginan tinggi untuk hidup berlama-lama di dunia ini dari golongan orang-orang Yahudi. Seakan-akan ayat ini menjelaskan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa manusia yang paling berhak dan bercita-cita untuk berumur panjang menikmati hidup ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka takut mati dan mereka yakin bahwa setelah kematian nanti ada hari pembalasan yang akan mereka hadapi untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal ya keburukan mereka di dunia ini. Bahkan harapan mereka untuk bisa hidup dengan waktu yang cukup panjang di dunia ini melebihi harapan orang-orang musyrik. Ya, kalau kita bandingkan, mana lebih besar keinginan orang Yahudi atau orang-orang musyrik untuk kekal hidup di dunia ini? Ternyata orang-orang Yahudi lebih parah lagi. Karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang meyakini adanya hari pembalasan. Adapun orang-orang musyrik atau orang-orang yang tidak beragama, ya ada di antara mereka yang berkeyakinan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang final, kehidupan yang terakhir. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pertanggungjawaban. Ya. Adapun orang Yahudi mereka meyakini bahwa ada hari pertanggungjawaban, ada hari kiamat, hari kebangkitan. Setiap orang Yahudi ya, yang disebutkan tadi berkeinginan ya, untuk hidup kalau bisa 1000 tahun lamanya. Dan kata para mufassir, kata 1000 dalam ayat ini bukan sebagai batasan jumlah bilangan tahun. Akan tetapi dalam istilah bahasa Arab, ketika mereka menyebut ya, sesuatu yang sangat banyak, maka sesuatu yang banyak itu disimbolkan dalam bilangan yang berjumlah 1000. Tetapi bukan sebagai batasan. Kita tidak boleh mengambil makna lahiriahnya, makna zahirnya. Karena kata 1000 dalam ayat ini, kata para ulama, merupakan simbol jumlah bilangan yang tidak terhingga. Dalam bahasa Arab seperti itu. Ketika mereka ingin menyebut sesuatu yang tidak terhingga, maka terkadang mereka menyebutnya dalam bilangan tertentu, yaitu 1000. Ya, 1000 tahun. Tapi bukan makna zahirnya. Yang dimaksud dengan 1000 tahun di sini adalah selama-lamanya, sepanjang mungkin. Padahal umur panjang yang mereka harapkan itu tidak akan dapat melepaskan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, kalau seandainya kalian hidup beribu-ribu tahun atau selama-lamanya di dunia ini, apakah dengan demikian kalian bisa lari dari hari pertanggungjawaban dan azab yang telah aku sediakan di akhirat nanti? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian kepada mereka. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan meneliti serta mencatat apa yang mereka lakukan di dunia ini. Allahu Akbar. Itulah terjemahan bebas dari ayat 94 sampai 96. Selanjutnya kita baca Sababun Nuzul ayat 94 pada halaman 252. Sababun Nuzul akhraja Ibnu Jaririn At-Tabari an Abil Aliyah qalatil yahudu
la yadkhulal jannata illa man kana huda. Fa anzalallahu ta'ala qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisah al-ayah. At-tafsir wal bayan. Umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqula lil yahudi in kuntum shadiqina fi da'wakum anna al-jannata khalisatun lakum ya min dunin nas wa anna an-nara lan tamassakum illa ayyaman ma'dudat wa annakum ya sya'bullahil mukhtar fatlubul maut alladhi yuwassilukum ila dhalika an-na'imil khalisid da'imil ladzi la yunazi'ukum fihi ahad idh la yarghabul insanu 'anis sa'adati wa yakhtaru asy-syaqa walau tamannawhu yawma qala lahum dhalik ma baqiya 'alal ardi yahudiyyun illa mat. Qala Ibnu Abbas walau tamannawul mauta la syaraka ahaduhum biriqihi. Wa ruya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna al-murada ya ud'u bil mauti ala ayyil fariqain ya ala ayyul fariqin ya akzabu ayyul fariqaini akzabu minna wa minkum fa abaw dzalika wa ma da'u li'ilmihim bikadzibihim. Mohon maaf ada kawan-kawan di luar. Oke, kita baca sebab turun ayat ini. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu taala meriwayatkan dari Sayyidina Abil Aliyah bahwa orang-orang Yahudi berkata dan meyakini bahwa surga hanya diperuntukkan dan akan dihuni oleh bangsa Yahudi saja, tidak ada yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 94 ini sebagai bantahan terhadap mereka. Itu sababun nuzul atau latar belakang turunnya ayat ke-94. Penjelasan tafsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya, kalau seandainya pengakuan kalian benar bahwa ya, surga itu merupakan suatu tempat yang hanya dijanjikan dan hanya dimasuki oleh kalian dan tidak dimasuki oleh orang lain, ya. Dan kalian meyakini bahwa kalau seandainya kalian masuk neraka, kalian hanya beberapa hari saja dalam neraka, ya. Dan kalau seandainya kalian benar dalam mengakui ya, bahwa kalian adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di ayat yang lain mereka mengaku bahwa mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu wan nasara wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Itu pengakuan mereka. Mereka mengaku bahwa mereka adalah orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini kepada mereka. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dimatikan kalau memang surga itu benar-benar hanya untuk kalian dan kalian adalah orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kematian tersebut kamu akan memperoleh dan mendapatkan nikmat yang telah kalian inginkan dan damba-dambakan dan kalian akui bahwa nikmat itu hanya milik kalian saja. Dan tidak akan pernah ada seorang pun yang akan menghalangi kalian. Dan tidak akan ada seorang pun yang akan meninggalkan kesenangan dan memilih kesukaran, memilih kesusahan. Di dunia ini kan ya, adalah dunia yang penuh dengan kesusahan. Kalau memang kalian meyakini dan sesuai dengan apa yang kalian yakini bahwa surga itu merupakan tempat yang paling indah dan hanya diperuntukkan untuk kalian, ya udah mati aja, nggak usah tinggal di dunia ini karena dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah. Dan surga itu merupakan tempat yang sangat membahagiakan. Mati aja lah kalian. Coba berani nggak kalian ya membunuh diri atau berangan-angan untuk mati. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguji nyali mereka, keberanian mereka.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Rasulullah, ya, bahwa mereka tidak akan pernah berani melakukannya. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an pernah berkata, kalau seandainya orang-orang Yahudi waktu itu meminta kematian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa-nyawa mereka. Dan mereka sadar bahwa apabila mereka meminta kematian atas dasar keyakinan bahwa mereka akan masuk surga tanpa bersama orang lain, dan surga itu hanya diperuntukkan untuk mereka dan juga mereka merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu merupakan suatu kebohongan. Kalau seandainya mereka memohon kematian pada saat itu juga, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan mereka. Karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan mereka. Oleh sebab itulah mereka tidak berani memohon kematian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah secara ringkas penjelasan tentang kedurhakaan dan keburukan serta sifat pengecut yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya. Kesimpulannya ya, kita semakin tahu dan semakin paham serta mengenal tentang sifat-sifat buruk, demikian juga sifat pengecut yang ada dalam hati orang Yahudi. Dan hal inilah yang diyakini dan diketahui oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sehingga menyebabkan mereka semakin berani untuk melawan orang-orang Israel walaupun mereka menggunakan persenjataan yang lengkap, karena mereka telah mengetahui sifat pengecut yang ada dalam hati orang-orang Yahudi. Makanya kita lihat kan dalam video-video yang tersebar di media sosial, kita lihat anak-anak kecil umur 4 tahun, umur 7 tahun datang menggertak, datang menantang, datang mau menjotoslah tentara-tentara Yahudi tanpa sedikit pun rasa takut dan khawatir terhadap keselamatan nyawa mereka, karena mereka yakin dan tahu bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang takut mati, penakut sekali. Bukan hanya penakut, akan tetapi juga fisik mereka sangat lemah sekali. Orang Yahudi itu sangat lemah. Mungkin para sahabat pernah lihat salah satu tayangan tinju ya, olahraga tinju ya, yang pada saat itu yang bertanding adalah orang Yahudi dan seorang Muslim. Kalau nggak salah nama petinju Muslimnya itu kalau nggak salah Umar atau siapalah begitu. Ya, Mukhtar atau Umar, saya lupa. Ini hanya beberapa menit saja orang Yahudi yang pada awalnya sangat sombong dan congkak itu, ya sudah bertekuk lutut di hadapan petinju Muslim itu dengan babak belur. Ya, padahal pukulan itu tidak terlalu tidak terlalu keras lah. Dan seorang petinju kan sudah terbiasa dengan pukulan seperti itu. Akan tetapi secara pembuktian benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya orang-orang yang lemah. Ya, baik dari sisi akal mereka, ya, demikian juga hati mereka yang dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir, was-was, demikian juga pengecut, demikian juga fisik mereka walaupun tinggi-tinggi besar seperti itu, tapi ya sangat lemah. Sangat lemah. Tetapi hal itu tidak terlihat oleh kita karena kita melihat penampilan mereka, kita takut duluan ya, kepada mereka karena kita tertipu oleh penampilan zahir mereka. Kita lihat senjata-senjata mereka yang begitu mutakhir, yang begitu canggih, ya, lalu kita merasa gentar ya. Padahal sebenarnya persenjataan mereka yang begitu canggih itu ibarat senjata yang tidak berarti sama sekali. Karena sehebat apapun dan secanggih apapun senjata, tetapi kalau yang menggunakannya adalah anak kecil yang tidak ada akal, maka senjata itu tidak bermakna sedikit pun. Coba kita lihat, kita bandingkan.
senjata laras panjang misalnya, yang dikendalikan oleh anak berumur 5 tahun yang akalnya belum sempurna. Kira-kira senjata itu bermakna nggak? Nggak bermakna. Demikian juga keadaan orang Yahudi seperti itu sebenarnya. Dan itu sangat disadari oleh saudara-saudara kita di Palestina. Makanya mereka tidak gentar. Walaupun melawan mereka hanya menggunakan lisan mereka, suara mereka, menggunakan kerikil-kerikil kecil yang kalau secara akal itu kalau kena kepala ya sakit lah, tapi nggak sampai pingsan, tapi mereka takut. Padahal mereka sudah menggunakan perlengkapan yang sangat lengkap. Helmetnya, helm mereka anti peluru, depan belakang mereka anti peluru, tangan mereka dibungkus dengan pakaian yang luar biasa. Ditambah lagi dengan pendampingan senjata-senjata berat yang ada di sekeliling mereka. Tapi mereka takut dengan kerikil, takut dengan suara lantang dari anak-anak Palestina yang masih bocah-bocah lah seperti itu. Karena memang pada dasarnya hati mereka penuh dengan sifat pengecut dan penakut. Tapi kita tertipu oleh mazhar. Saya teringat dengan perang yang terjadi antara Israel dan Mesir pada saat itu. Kalau kita hitung-hitungan senjata, ya Mesir itu nggak ada apa-apanya dibandingkan persenjataan mereka. Tapi mereka dikalahkan oleh tentara Mesir yang persenjataan mereka sangat sederhana, yang mendapatkan bimbingan dan arahan dari para ulama, para aulia pada saat itu, para ulama-ulama Al-Azhar, yang mengetahui tentang titik-titik kelemahan dan sifat-sifat pengecut yang ada dalam hati orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga dengan mudah tentara-tentara Mesir memenangkan peperangan, sehingga bukit Bukit Tursina itu bisa direbut kembali. Dan sifat itu akan senantiasa ada dalam jiwa mereka, turun temurun, karena sifat itu merupakan sifat warisan, sifat bawaan dari nenek moyang mereka. Dan kita sebagai orang Muslim, orang Islam yang paham tentang Al-Quran, demikian juga beriman kepada Allah, kita tidak layak untuk takut dan gentar menghadapi mereka. Wallahu a'lam. Tapi itulah yang terjadi. Kita telah tertipu oleh berita-berita yang mereka sebarkan. Kita telah tertipu oleh kecanggihan senjata mereka yang walaupun sebenarnya tidak ada apa-apanya. Wallahu a'lam. Cukup sekian kajian tafsir kita pada sore ini, dan beberapa puluh menit ke depan, 15 menit lagi insyaallah, wilayah Selangor, Kuala Lumpur dan sekitarnya akan sampai pada waktu untuk berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.